Pemirsa, angka kasus COVID-19 di Indonesia tembus hingga 3 juta kasus, 80.000 jiwa meninggal akibat COVID-19. Saat ini 80% kasus bahkan didominasi varian Delta. Lalu bagaimana mutan varian Delta menulari manusia dan seberapa efektif vaksinasi melindungi tubuh kita dari berbagai varian virus corona? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Safinas Nasyar. Berikut ini. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara diduga terjadi karena adanya varian baru dari virus corona. Virus corona dikabarkan bermutasi hingga memunculkan beberapa varian baru, diantaranya adalah Delta dan juga Lambda. Dengan begitu muncul juga gejala-gejala baru yang perlu dicermati pasien yang terinfeksi. Lantas apa yang membedakan antara varian Delta dan juga Lambda? Apa saja gejalanya dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut informasinya kami hadirkan dalam Floganza. Seperti yang diketahui pemirsa bahwa RSDC Wisma Atlet dapat menampung sebanyak 7.937 pasien. Namun sampai dengan tanggal 13 Juli lalu, hanya tersisa 1.837 kasur di Wisma Atlet. Munculnya varian baru dari mutasi virus corona lah yang dibicarakan menjadi alasan dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Idul Fitri. Dan pemirsa, berikut perbedaan antara varian Lambda dan juga Delta. Varian Lambda pertama kali ditemukan di Peru pada Agustus 2020 dan dikabarkan telah menyebar ke 29 negara. Varian Lambda oleh WHO telah dinobatkan sebagai variant of interest karena dapat mempengaruhi tingkat penularan dan keparahan penyakit. Sementara varian Delta pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020 dan dikatakan sebagai varian paling dominan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Varian Delta dapat menyerang warga dengan tingkat vaksin yang rendah. Varian Delta sendiri sudah banyak sekali ditemukan di Indonesia dan paling tinggi banyak ditemukan di DKI Jakarta. Pemirsa, kenali gejala dari varian-varian baru ini. Dr. Andi Khomeini sebagai dokter spesialis penyakit dalam menyatakan bahwa varian Delta memiliki gejala yang cukup berbeda dengan COVID-19 pada umumnya. Di antaranya adalah demam, sakit tenggorokan di awal, nafas yang berat, hingga gangguan pencernaan dan penggumpalan darah yang dapat menyebabkan stroke. Sementara untuk varian Lambda memiliki gejala yang tidak begitu berbeda dengan COVID-19 pada umumnya. Di antaranya adalah demam tinggi, batuk terus-menerus, hingga kehilangan indera penciuman dan perasa. Namun ahli virologi WHO menyatakan bahwa butuh penelitian lebih lanjut untuk memahami dan mengerti keganasan dari masing-masing varian baru ini. Rasanya tidak lengkap jika saya tidak mewawancarai langsung para pakar. Dan berikut hasil wawancara saya dengan sejumlah pakar beberapa hari lalu. Jadi bagaimana cara menghentikan mutasi? Hentikan penularan. Karena mutasi itu terjadi kalau dia bisa bereplikasi. Bereplikasi kalau dia menularkan pada orang lain. Kalau kita bisa tekan penularannya, ya kan, itu akan replikasinya atau mutasinya akan lebih lama. Dari dulu saya menyarankan untuk bergerak di hulu, stop penularan, ya kan, stop penularan. Kemudian mengurangi dampak daripada infeksi, genjot vaksinasi.
vaksin apapun masih bisa melindungi, walaupun tidak sempurna. Tentu ada yang lebih baik, ada yang biasa-biasa saja. Kalau kita mempunyai pilihan vaksin yang lebih baik, maka itu akan lebih angka kematian maupun angka yang mengalami COVID beratnya jauh lebih rendah. Efekasinya menurun. Nah, ini yang sudah diamati di banyak negara, baik Pfizer maupun Moderna maupun AstraZeneca, terjadi penurunan efekasi vaksin, tapi tidak terlalu signifikan, ya sekitar 5-10%, ya kan? Tapi itu artinya masih bisa melindungi, bukan berarti tidak bisa melindungi. Varian Delta ini memiliki kecepatan penularannya sekitar 40% lebih cepat daripada kita ketahui varian-varian Delta itu memiliki beberapa mutasi yang terjadi utamanya di RBD, ya, reseptor binding domain. Ya, reseptor binding domain itu adalah bagian dari spike protein, ya, artinya kalau kita lihat strukturnya virus corona ini kan ada duri-durinya, ya, ada spike-nya. Nah, ujung dari spike itu adalah RBD tadi, reseptor binding domain, ya, adalah bagian di mana spike itu akan menempel pada reseptor ACE2 di permukaan sel manusia. Nah, dengan adanya mutasi-mutasi tadi, maka si virus itu bisa menempel ke sel manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, lebih besar. Nah, dengan kemampuan itu, maka kecepatan si virus masuk ke dalam sel manusia menjadi lebih tinggi. Secara teknologi kita mengantisipasi hal itu, tetapi kan untuk saat ini yang kita siapkan adalah vaksin untuk yang virus yang beredar, ya, karena yang menentukan apakah suatu vaksin itu efektif atau tidak itu kan ada satu faktor hostnya, ya, itu ada faktor komorbid dan sebagainya. Yang kedua faktor vaksinnya, platformnya dan sebagainya. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor dari virusnya, ya. Nah, kalau virusnya tadi sudah saya sampaikan, kalau virusnya kemudian bermutasi sedemikian signifikannya, sedemikian bermaknanya, sehingga mutan-mutan itu sudah mendominasi virus yang bersirkulasi di wilayah ini atau di dunia ini, dan kemudian mutan-mutan yang baru itu memang betul-betul tidak lagi dikenali oleh antibodi pasca vaksinasi, maka kita harus menyesuaikan diri, ya, harus mengubah vaksin itu, mungkin platformnya sama tapi bibitnya diubah. Ya, dan berikut pernyataan para pakar terkait varian baru dari virus corona. Lantas, bagaimana ya pandangan masyarakat? Berikut wawancara saya. Betul, kalau ditanya kekhawatiran pasti khawatiran sih ya Mbak Vinas ya. Karena sekarang sih saya malah justru jadi insecure mau keluar rumah sih Mbak. Karena setiap ketemu orang sih jadi takut aja bawaannya. Sih Mbak, pasti ada kekhawatiran sih Mbak Syaf nih. Soalnya kan makin efeknya makin banyak ya. Terus juga ditambah lagi selain variannya banyak juga, tapi rumah sakitnya juga terbatas nih Mbak. Kalau saran dari saya untuk pemerintah secara umum gitu ya, mungkin lebih bukannya memperketat peraturan pelarangan apa gitu ya, tapi bisa juga pemerintah membantu dari sisi menanggulanginya. Misalnya kayak vaksinnya itu beneran gratis, nggak ada rumor-rumor bakal dikasih harga gitu ya, dan itu secara masif gitu, nggak hanya untuk orang-orang kalangan atas atau pejabat-pejabat saja yang dapat sebutannya,
vaksin yang kualitasnya bagus gitu. Jadi ke rakyatnya pun juga vaksin kualitas. Paling ketegasan ya dari pemerintahnya, dari stakeholdernya, karena hampir setiap hari pasti kita dengar ada simpang siur, pasti ada perselisihan di lapangan gitu sih. Lebih humanis harusnya sih Mbak, karena lagi sama-sama susah gitu kan, sama-sama lagi pandemi gitu. Pemirsa, munculnya beragam varian baru dari mutasi virus corona ini dikhawatirkan dapat terus membuat lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Maka dari itu, kerjasama semua lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Mulai dari mematuhi protokol kesehatan, membatasi kegiatan sosial, rajin mencuci tangan, hingga memperhatikan penggunaan masker dan vaksin harus dilakukan. Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk ayo vaksin, jangan mudah terdoktrin, agar herd immunity Indonesia segera tercapai. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Bayu Lela Muda, Jemi Jasin, iNews melaporkan.